Marilah ibadah kita pada saat ini kita kuduskan dengan pengakuan dalam hati kita yang demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai kita sekalian. Amin. Mari kita menyanyikan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 13 bait 1 dan 3. Jemaat yang terkasih, kita mengakui bahwa dalam kehidupan kita belum bisa melakukan semua perintah Tuhan dengan baik. Maka mari kita mengakui kesalahan dan dosa kita, didasari dari Matius 22, ayat yang ke-37 sampai dengan yang ke-40 yang demikian. Jawab Yesus kepadanya, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi." Mari kita menyesali dosa kita seraya kita menyanyikan lagu pujian dari kidung jemaat nomor 38 bait 1 dan 2. Kasih
Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama menerima berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Berita anugerah diambil dari Yohanes 17 ayat ke-22 sampai dengan yang ke-23 yang demikian firman Tuhan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Petunjuk hidup baru diambil dari Galatia 5 ayat yang pertama. Supaya kita sungguh-sungguh merdeka, Kristus telah memerdekakan kita. Karena itu berdirilah teguh dan jangan mau lagi dikenakan kuk perhambaan. Demikianlah berita anugerah dan petunjuk hidup baru dari Tuhan. Mari kita bersyukur dan menyanggupi dengan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 53, bait yang pertama dan yang kedua. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama bersatu di dalam doa syafaat akan saya hantarkan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang penuh kasih, terima kasih ya Tuhan atas segala berkat-Mu yang melimpah dalam kehidupan kami, hari lepas hari menyertai kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini kami ingin berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia, yang pada saat ini masih terus bersama-sama berperang dengan COVID-19 ini ya Bapa.
Ya Tuhan, kiranya Tuhan bantu semua pemimpin negara kami, baik dari pemerintahan paling bawah hingga paling tinggi. Engkau bantu semua, berikan kebijaksanaan dalam memimpin negara kami, sehingga kebijakan-kebijakan yang diberlakukan untuk negara kami dapat mendatangkan berkat bagi kehidupan masyarakat Indonesia ini ya Bapa. Ya Tuhan, pada saat ini kami juga tak lupa ingin mendoakan untuk semua pelayan di GKJ Bulu Sukoharjo ini ya Bapa, untuk para majelis, untuk panitia-panitia dan komisi-komisi, kiranya semua Tuhan berikan berkat dan hati yang ingin, yang rela untuk melayani Tuhan. Ya Tuhan, kami juga ingin berdoa bagi jemaat kami yang mungkin pada hari-hari ini mengalami sakit, mengalami kekurangan. Kiranya Tuhan berikan berkat kesembuhan, kiranya Tuhan berikan berkat kesukahatian, sehingga dapat menjadi sembuh kembali, menjadi sukacita kembali, dan dapat bersama-sama dengan kami merayakan kemerdekaan beriman kepada Tuhan Yesus. Ya Tuhan, tak lupa kami juga mendoakan bagi para pemuda kami yang mungkin masih sekolah atau sedang bekerja ya Bapa. Kiranya Tuhan berikan berkat luar biasa, berikan penyertaan dalam sekolah dan pekerjaan mereka, sehingga dapat mendatangkan berkat kesukacitaan dalam keluarga. Ya Tuhan, demikianlah doa kami ya Tuhan. Kiranya Tuhan berkati jalannya ibadah pada hari ini penuh dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih, kita akan bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dengan dilandasi dari 2 Korintus 9 ayat 7 sampai 8 yang demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang-orang yang memberikan dengan sukacita. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Mari kita iringi persembahan kita dengan kidung jemaat nomor 387 bait yang pertama. Mari kita persembahkan apa yang sudah kita kumpulkan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga yang maha mulia, terima kasih ya Tuhan atas kelimpahan yang ada dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, pada kesempatan yang indah ini, kami bersama-sama mengumpulkan persembahan yang sudah kami siapkan. Kiranya Tuhan sucikan, Tuhan kuduskan sebagai sarana penyebaran Injil-Mu dan pemeliharaan umat-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, pada kesempatan ini kami juga ingin bersama-sama menerima firman Tuhan. Kiranya Tuhan persiapkan hati dan pikiran kami untuk siap mendengarkan firman Tuhan. Pula Tuhan pakai
Pelayan firman ya Tuhan, sehingga apa yang keluar daripada mulutnya adalah sesuai dengan kehendak dan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bacaan Injil kita pada hari ini diambil dari Yohanes 6 ayat yang ke-41 sampai dengan yang ke-51 yang demikian firman Tuhan. Maka bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia, karena ia telah mengatakan, "Akulah roti yang telah turun dari surga." Kata mereka, "Bukankah ia ini Yesus, anak Yusuf, yang ibu bapanya kita kenal? Bagaimana ia dapat berkata, 'Aku telah turun dari surga'?" Jawab Yesus kepada mereka, "Jangan kamu bersungut-sungut. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman." Ada tertulis dalam kitab nabi-nabi, "Dan mereka semua akan diajar oleh Allah, dan setiap orang yang telah mendengar dan menerima pengajaran dari Bapa datang kepadaku." Hal itu tidak berarti bahwa ada orang yang telah melihat Bapa. Hanya dia yang datang dari Allah, dialah yang telah melihat Bapa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun, dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan, itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Demikianlah Injil Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya untuk memuliakan Kristus. Haleluya. Amin. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, tema ibadah kita pada hari ini adalah hidup sebagai orang merdeka. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, merdeka seringkali dimaknai sebagai sebuah kondisi yang bebas. Artinya tidak terkena tuntutan dari manapun, leluasa untuk bertindak melakukan apapun, dan lepas dari segala sesuatu tindakan yang menindas, pula tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain. Merdeka dalam arti yang lebih leluasa, terutama pada saat ini di era teknologi ini, bisa dimaknai sebagai memiliki peluang bebas untuk menggunakan media sosial, untuk mengakses dan mengirim informasi kemanapun tanpa tekanan dari pihak manapun. Merdeka juga memiliki arti dalam relasi sosial. Berarti tidak bergantung pada orang atau sesuatu yang lain yang dapat membuat hidup dan dirinya merasakan sebuah kenyamanan diri, suasana yang damai, dan keadaan yang tenang untuk menjalani kehidupan.
Jadi, orang yang merdeka berarti adalah seseorang yang memaknai sebagai jalan spiritualitas yang dapat menuntun latihan kemandirian dan tidak bergantung pada orang lain atau sesuatu yang melekat pada dirinya. Yang kedua, merdeka berarti juga dapat menggunakan keleluasaan sikap bertindak, baik realitas sosial maupun melalui virtual, dengan disertai tentunya dengan kesadaran etis atau kesadaran moral sebagai sikap tanggung jawab sosialnya kepada Allah dan juga kepada sesama manusia. Jemaat yang terkasih, bacaan kita hari ini merupakan kelanjutan dari pengajaran Yesus tentang sumber kehidupan yang kekal yang dibutuhkan oleh orang percaya. Yesus selalu menekankan bahwa dirinya adalah roti hidup. Akulah sang roti hidup. Yesus menegaskan bahwa barang siapa yang datang kepadanya tidak akan lapar lagi. Dan siapapun yang datang kepadanya dan percaya kepada dirinya tidak akan haus lagi. Ada dua hal yang ditekankan ketika seorang ingin mengalami hidup yang kekal, yaitu yang pertama adalah datang, dan yang kedua adalah percaya. Datang dan percaya kepada Yesus sebagai sumber kehidupan kekal itu. Pernyataan diri Yesus sebagai roti hidup nyatanya pada waktu itu tidak lalu diterima secara positif oleh semua pendengarnya pada waktu itu. Sebab ada golongan orang Yahudi yang kemudian menjadi jengkel, menjadi marah ketika mendengar Yesus berkata bahwa ia adalah roti hidup. Kemudian mereka berkata demikian, bukankah ia anak Yusuf yang bapa dan ibunya kita kenal? Bagian ini menunjukkan bahwa kecenderungan terbesar penolakan biasanya datang dari orang dekat dan tahu latar belakang kehidupan keluarganya atau latar kehidupan keluarga kita, keluarga seseorang. Yesus tahu bahwa ada orang yang tidak suka, ada orang yang jengkel, marah dan bersungut-sungut tentang pernyataannya. Itu sebabnya kemudian Yesus menegaskan kembali dengan menggunakan kata datang kepadaku. Dengan menambahkan keterangan bagaimana seorang dapat datang kepadanya, itu bukan karena keinginan orang itu, melainkan ada campur tangan Allah yang hadir dalam kehidupan orang tersebut, lalu membuat ia hadir, datang kepada Tuhan. Kata Yesus kepadanya pada ayat yang ke-44 demikian katanya, jikalau ia tidak ditarik oleh Bapa yang mengutus aku. Jemaat yang terkasih, satu bagian baru dan menjadi pembeda dari pengajaran Yesus, yakni soal kehidupan kekal setelah kematian. Melalui peristiwa kebangkitan pada akhir zaman atau peristiwa kebangkitan dan kedatangan Yesus yang kedua kali, Yesus tahu bahwa banyak orang Yahudi yang pernah membaca kitab nabi-nabi, mendengar dan mengetahui bahwa datangnya Mesias sudah disebutkan baik tanda-tandanya melalui pekerjaan dan mujizatnya maupun pengajaran tentang anak Allah yang datang dari Allah sendiri. Itu sebabnya Yesus seolah mengingatkan kembali kepada bagian ini kepada para pendengarnya bahwa dirinya adalah benar dari Allah dan melihat siapa Allah juga di dalam dirinya. Persoalannya, apakah semua orang yang mendengar ini kemudian
mau percaya atau tidak. Kemudian Yesus menegaskan kembali pada ayat yang ke-48. Akulah roti hidup. Kemudian Yesus mengajak semua pendengarnya waktu itu untuk berefleksi, untuk menarik diri mundur kembali dan mengingat bahwa dahulu ketika nenek moyang bangsa Israel waktu itu ada di padang gurun, Allah memberikan kepada mereka roti mana. Roti mana itu dari sorga. Itulah roti yang dari sorga dan membuat mereka hidup. Tetapi generasi pertama bangsa Israel itu telah mati, sekalipun mereka telah memakan mana dari sorga. Yesus menegaskan bahwa secara harafiah tentang roti hidup, berarti kalau roti hidup dari sorga, maka orang ini akan hidup abadi. Melainkan Yesus menunjuk kepada dirinya sendiri bahwa ia adalah roti hidup itu. Itu adalah gambaran dari tubuhnya yang akan dikorbankan di kayu salib. Dan itulah yang akan memberikan penyelamatan bagi orang-orang yang datang dan percaya kepada dirinya. Pengorbanan diri Yesus inilah yang akan menjadi jalanan pemulihan relasi antara Allah dan manusia yang berdosa. Itu sebabnya Yesus menandaskan bahwa pengorbanan tubuhnya ini akan diberikan untuk hidup dunia. Dengan demikian, orang yang datang dan percaya kepada Yesus menerima pembebasan dari dosa dan sekaligus kemerdekaan untuk menentukan sikapnya. Apakah akan menerima dan percaya kepada Yesus atau tidak. Jadi dalam hal inilah makna kemerdekaan dari belenggu dosa dunia dan dibawa masuk dalam tanggung jawab iman Yesus untuk turut serta memberikan respon ya dan amin atau sebaliknya tidak dan tolak. Injil Yohanes memberikan tekanan penting akan hakikat kelahiran Yesus sebagai roti hidup yang berasal dari surga, sekaligus sebagai seorang anak Allah yang mengenal Bapanya dan menunjukkan jalan kepada hidup kekal melalui peristiwa kebangkitan pada akhir zaman. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, untuk menjadi orang yang merdeka, maka kita bisa mencontoh pribadi Yesus. Yang pertama, pribadi yang berintegritas. Berintegritas itu seperti apa sih? Integritas itu apa sih? Integritas adalah berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti pribadi yang berani berkata jujur, pribadi yang memiliki keteguhan dalam dirinya untuk mempertahankan sebuah prinsip, dan ia adalah pribadi yang setia. Manakala kita sudah percaya kepada Yesus, kita juga harus menjadi pribadi yang berintegritas, mempertahankan prinsip kita percaya kepada Tuhan dan setia dan berani berkata jujur tentang mujizat-mujizat yang kita alami dalam kehidupan kita. Dan yang kedua, pribadi yang mampu mengendalikan amarah dalam dirinya. Artinya, mampu memanajemen dirinya dan memiliki penguasaan diri yang baik. Ketika menghadapi masalah, tidak lalu meledak dan marah, tetapi menarik diri, menahan diri, memanajemen amarahnya, dan melihat bagaimana cara dan bertindak yang tepat yang harus diambil. Dan yang ketiga, pribadi yang menjaga mulutnya dari kata-kata kotor. Artinya ialah seorang yang percaya kepada Yesus dan meneladani Yesus, seorang yang percaya tidak akan berkata-kata kutuk kepada
orang lain, melainkan berkata berkat, menggunakan bahasa-bahasa kasih yang menyenangkan dan menghibur hati banyak orang. Jemaat yang terkasih, demikianlah sebaiknya kita menjadi orang yang merdeka dengan meneladani Yesus. Selamat menghayati panggilan hidup sebagai orang yang dimerdekakan, supaya menggunakan kemerdekaan yang kita dapatkan itu secara bertanggung jawab, baik di hadapan Allah maupun di hadapan masyarakat umum. Tuhan menyertai, menuntun dan memberkati kita. Amin. Mari kita akhiri ibadah pada hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami bersyukur ya Bapa bahwa ibadah kami pada hari ini dapat berjalan dengan baik hingga saat ini. Ya Tuhan, terima kasih telah mengajarkan kami bagaimana hidup sebagai orang yang merdeka, yang telah menerima keselamatan daripada Tuhan. Ya Tuhan, setelah ini kami akan bersama-sama melanjutkan kegiatan kami. Kiranya Tuhan sertai kehidupan kami seminggu ke depan, hingga pada hari Minggu nanti kami dapat bersama-sama lagi beribadah. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita menyajikan pujian dari pelengkap kidung jemaat nomor 177, bait yang pertama. Aku Tuhan semesta, cerita-Mu ku dengar. Kau di dunia yang gelap, Kau selamatkan. Akulah pencipta terang, malam jadi benderang. Siapakah utusanku membawa terang? Ini aku, utus aku. Ku dengar Engkau memanggilku. Utus aku, tuntun aku. Ku prihatin akan umat-Mu. Kita akan bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita dengan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Marilah kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin.
serta Engkau sampai bertemu kembali. Kasih